Haleluya. Ketika hidup kita dibiar dalam tuntunan dan jiwaan roh, atau yang oleh Santo Paulus dalam bacaan beberapa hari lalu dilukiskan dengan hidup sebagai tawanan roh, nanti roh akan menuntun kita pada jalan hidup yang mengasihkan. Setidak-tidak 3 semester, kalau 3 semester awal IP-nya di bawah 2,75 otomatis keluar. Jadi harus belajar mati-matian. Dan memang belajar serius, tapi kan belajar diktat yang setumpuk dan setebal seperti ini tidak mudah seperti dulu. Ya Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Hidup dalam tawanan roh itu selalu mengasihkan. Romo, frater, suster, Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Inilah penegasan yang bisa saya ungkapkan untuk mengekspresikan ketika hidup kita dibiar dalam tuntunan dan jiwaan roh, atau yang oleh Santo Paulus dalam bacaan beberapa hari lalu dilukiskan dengan hidup sebagai tawanan roh, nanti roh akan menuntun kita pada jalan hidup yang mengasihkan. Setidak-tidaknya itulah yang saya alami di beberapa hari terakhir ini, ketika pertama, kita sudah lama merindukan untuk audiensi dengan Bupati, tapi justru kesempatan itu diberikan hari Minggu, dan kita tahu hari Minggu itu bacaan Injilnya tentang doa Yesus yang sama dalam Injil pada hari ini. Berdoa bukan hanya untuk mereka ini saja yang percaya kepadaku, tapi orang-orang yang mendengar dan percaya pada pewartaan mereka oleh karena namaku. Nah, ini juga pengalaman yang saya alami tadi ketika bawa 2 ekor kambing korban ke lingkungan yang ada di belakang. Mereka itu menerima kita dengan baik, dengan antusias, dengan ekspresi yang memang mereka tulus dan bahagia berjumpa dengan kita. Kami sejak tadi waktu bawa kambing itu, anak-anak sudah giring kami dari situ sampai ke belakang, dan mereka bersorak-sorai menyambut. Nanti bisa lihat di video yang saya sharekan.
Padahal ini anak-anak yang tidak pernah kenal, tidak dekat, bukan anak-anak kami, bukan anak-anak Katolik, anak-anak lingkungan sekitar yang memang saya sendiri juga tidak pernah ketemu. Tapi mereka macam merasa kehadiran kita itu seperti Tuhan betul. Senang mereka, bersuka cita, bersorak-sorai, sampai ada orang tua yang bentak-bentak, marah-marah mereka lagi. Saking antusiasnya mereka. Demikian juga sampai di belakang, jadi beberapa tokoh masyarakat, Pak Kaling, dan tokoh-tokoh masyarakat di situ senang dengan kehadiran kita. Dan ketika membaca dan merenungkan Injil pada hari ini, saya lalu berpikir bahwa ginilah asiknya kalau hidup itu dituntun oleh Roh. Tuhan akan selalu membawa kita pada pengalaman yang asik, yang indah, yang membahagiakan. Nah, tadi juga waktu saya sore-sore ngopi di situ, tiba-tiba Ibu Mita, mamanya Kevin itu datang, karena saya minta tolong untuk ambil tanda tangan insentif untuk para tokoh agama di Kisra Kota. Lalu beliau datang bawa tanda tangan ke sini. Terus dia bilang, Romo punya nomor 176. Saya bilang, wih, so sweet ini angka. Dia bilang, kenapa Romo suka angka ini? Inilah angka kelahiran saya, 3/11/76. Saya suka memang angka ini. Wih, berarti Romo nanti selalu mujur dengan angka ini. Saya bilang, insya Allah gitu. Tapi setelah saya membaca kisah hidup Santo Bonifasius, martir yang kita peringati hari ini, ternyata juga berarti mujur. Dan saya merasa bahwa Tuhan itu selalu menuntun saya pada kemujuran, bukan tentang rezeki yang berlimpah secara material dan uang, tapi pengalaman yang kaya, yang membuat saya pribadi merasa bahwa hidup saya itu betul ada dalam genggaman Allah, dan betul menghidupkan moto tabisan saya, aku tidak seorang diri karena Bapa selalu menyertai aku. Sehingga kemanapun pergi, orang menyambut dengan antusias. Bukan orang Katolik loh, orang di luar Katolik. Dan inilah kekuatan doa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil. Bapa, aku berdoa bukan untuk mereka saja, tapi untuk orang-orang yang mendengar dan percaya pada pewartaan mereka oleh karena namaku. Jadi kemudian saya bersyukur bahwa hari ini saya diberikan pengalaman nyata untuk membenarkan dan menghidupkan apa yang dicatat dalam kitab suci. Dan tentu pengalaman seperti ini tidak terjadi begitu saja kalau tidak membiarkan hidup itu dituntun dalam tabanan roh. Maka disitulah saya bilang, asiknya hidup dalam tabanan roh itu dia akan selalu menuntun kita pada hal yang menarik dan indah. Saya juga pernah mengatakan ke beberapa anak mesdinar, dan sekarang saya mau katakan kepada teman-teman OMK, mumpung mereka tumben ikut novena. Mungkin kita mengabaikan dan merasa bahwa Roh Kudus itu tidak punya peran penting dalam hidup dan perjuangan kita. Saya waktu seminari tinggi, kuliah semester 1 di filsafat, saya sempat mau tarik diri. Waktu itu macam saya ada rasa gangguan di kepala dan selalu pening. Maklum belajar di seminari tinggi tingkat 1 itu dasar-dasarnya semua. Dan kita yang tidak terbiasa dengan belajar yang berat, pasti susah. Sebenarnya bukan karena belajar sih, tapi karena memang kondisi kesehatan kurang terlalu mendukung. Kemudian saya belajar untuk semester 1-2, karena di seminari kita itu saringannya 3 semester. Kalau 3 semester awal, IP-nya di bawah 2,75, otomatis keluar. Jadi harus belajar mati-matian. Dan memang belajar serius, tapi kan belajar diktat yang setumpuk dan setebal seperti ini tidak mudah. Seperti dulu yang pernah saya sampaikan, tebal sekali diktatnya, dan kita hanya diuji dengan 3 nomor, dan 3 nomor itu dijawab dengan beberapa halaman kertas double folio. Tentu tidak mudah berpikir sambil menulis. Dan waktu itu menjelang ujian, saya sempat pergi ke pembina untuk minta, saya mau berhenti. Dia bilang, kenapa? Saya macam pusing terus. Lalu dia bilang, enggak apa-apa, coba kamu bertahan, berdoa saja. Nah, sejak saat itu saya merumuskan sebuah doa pribadi yang kemudian saya selalu pakai setiap kali saya ujian. Ya, kurang lebih kata-katanya itu, Bapa, utuslah Roh Kudusmu untuk menjiwai dan menerangi hati dan pikiran saya, supaya apapun yang sudah saya pelajari dan Tuhan tahu kemampuan dan perjuangan saya,
disempurnakan oleh terang Roh Kudus sehingga ketika ujian saya bisa mendapat nilai yang baik. Lalu dibuat dalam novena. Akhirnya ikut ujian. Dan ini kan untuk menseringkan pengalaman. Mata kuliah yang paling sulit itu namanya epistemologi. Nanti tanya Romo Cece. Zaman itu kuliah epistemologi itu diberikan oleh seorang dosen, teman kelasnya Paus Yohanes Paulus II, namanya Józef Pinasek, orang Polandia. Itu rata-rata 80% itu mahasiswa selalu HER. Dapat C aja sudah cukup. Tapi saya dengan 3 orang teman saya, kami dapat 10 bulat. Saya lalu kemudian tertegun dan bersyukur bahwa ini bukan karena kemampuan saya, tapi Roh yang berkarya. Nah Bapak Ibu, ini cerita yang saya ceritakan kepada anak-anak kita ini karena mereka kan lagi belajar, lagi sekolah, lagi berjuang, lagi cari kerja. Percaya nggak kita dengan Roh Kudus akan selalu menuntun kita pada kesuksesan dan pada jalan yang benar? Saya semalam bilang begini ke Priska. Priska ada lagi hari ini kah? Priska. Karena dia satu-satunya OMK yang saya lihat tekun ikut novena dari hari terakhir sampai hari ini. Pasti dia punya obsesi tersendiri, hanya dia yang tahu. Tapi saya bilang begini, saya salut dengan kamu Priska. Saya tahu kamu punya kerinduan apa dalam hidup. Walaupun tidak perlu saya ungkapkan di sini ya Priska ya. Tapi dengan kamu ikut novena Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan menuntun kamu ke jalan yang benar untuk apa yang kamu harapkan dan kamu cita-citakan. Yang penting percaya dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kekuatan terbesar dalam iman kita adalah Allah Roh Kudus. Karena inilah Allah yang dikirim oleh Yesus dan Bapa untuk membantu menguatkan kita supaya kita selalu terkonek dengan Bapa dan Yesus di surga. Dan supaya hati dan pikiran kita selalu dicerahkan. Dan kalau Roh Kudus menuntun hidup kita, bukan berarti tidak berdosa. Pasti juga tetap berdosa. Tapi setidak-tidaknya kita digiring dan dituntun pada jalan yang lebih mengasihkan. Nah seperti Paulus, karena dia membiarkan hidupnya ada dalam tabanan roh, hidupnya selalu mengasihkan. Waktu dia dengan Silas dipenjarakan, mereka enjoy dipenjarakan, bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba-tiba kunci penjara terbuka. Dan dalam Injil hari ini kita mendengar dalam bacaan pertama, ketika dia sedang dipenjarakan, tiba-tiba Pilat raja menyuruh, coba kasih keluar itu Paulus, bawa dia ke sini. Kita tanya ulang, coba. Dan ditanya ulang, kenapa sampai kau dipenjara? Dia memberikan pertanggungjawaban, lalu dia dibebaskan. Dan orang malah bertengkar karena mempersoalkan dia. Dan terakhir, apa pesan Tuhan untuk dia? Paulus, sekarang kau pergi ke Roma, bersaksilah di Roma seperti engkau hebat bersaksi di Yerusalem. Lalu kemudian kan Paulus tidak jadi ditahan di Yerusalem, karena di satu sisi dia itu orang Roma, dia punya hak sebagai warga negara Roma yang tidak bisa diadili oleh orang Yahudi. Makanya dia ada cerita naik banding. Dan sampai di Roma, kalau kita baca cerita selanjutnya, dia tidak dipenjarakan, dia minta tinggal di sebuah kos. Jadi asik. Dalam kacamata dunia kita dipenjarakan, tapi oleh tabanan roh kita dibebaskan. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk mumpung masih kita menyambut dan menyiapkan kehadiran Roh Kudus, jangan sia-siakan kekuatan Allah Roh Kudus itu untuk membingkai diri kita, menjiwai hati dan pikiran kita. Karena kalau Roh Kudus bekerja dari dalam diri kita, membingkai dan menjiwai kita, pasti pikiran kita selalu jernih, hati kita juga selalu tenang, dan kita akan selalu dituntun pada jalan yang memang selalu mengasihkan, yang dalam bahasa lebih trennya itu, Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nanti selanjutnya, bagaimana sukacita dan kebahagiaan yang kami alami ketika kita bawa 2 ekor kambing itu ke tetangga di belakang, bisa cek di TikTok saya nanti atau di YouTube. Saya kasih judul Definisi Cinta Beda Agama. Dan saya mengutip kata-kata dari Santo Paulus 2 hari lalu, ketika dalam bacaan pertama dia bilang begini, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau tidak salah itu di Kisah Para Rasul bab 20 ayat 35 kalau tidak salah. Nanti bisa cek. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita membuka hati kita melanjutkan novena untuk mohon 7 karunia Roh Kudus di hari yang ke-7 ini, dan kita lanjutkan dengan novena Pentakosta hari ke-7. Semoga Tuhan memberkati.